Lanjut ya, Ibu masih berbicara tentang brain atau otak ya, masih berbicara otaknya. Karena kalau belajar itu kita memberi informasi masuknya kemana? Ya, lewat indera, panca indera kita, telinga, mata, perasaan, itu lewatnya kemana? Masuknya kemana? Ya, masuknya kan ke otak kita. Di sana ada apa? Ada amigdala dan hipokampus ya. Biar informasi masuk seperti kemarin Ibu jelaskan ya lewat sensorik memori. Nah, Anda harus memperhatikan, dengan perhatian itu dia masuk ke serta memori. Ya, kalau dia masuk ke serta memori, ya, itu harus diapa kemarin Ibu bilang, ya. Sebelum menyimpan dia harus apa? Harus ada perhatian, ya. Terus ada latihan ya, harus ada latihan, ya. Kalau tidak latihan dia akan hilang atau terlupakan. Nah, ini pun informasinya ada kapasitas ya, kita tidak asal masuk. Nah, berapa lama itu informasi itu diberikan? Nah, masuk ke short term memory ya. Nah, di short term memory harus dikode dulu untuk menyimpan. Setelah dikode untuk menyimpan, ketika suatu saat kita butuhkan, kita memanggil kembali, kita bisa memanggil kembali atau mengingat kembali ya. Kalau sudah masuk di long term memory. Nah, itu ada namanya retensi. Kenapa retensi memori? Retensi itu penyimpanan informasi dan mempertahankannya agar bisa diingatkan kembali di kemudian hari ya. Jadi proses retensi itu ada 3 ya. Decoding dulu, disimpan, diambil kembali ya. Jadi memori itu dirubah ya. Nah, retensi pun dipengaruhi oleh kualitas tidur saudara, kualitas perhatian saudara, fokus saat belajar ya, pengulangan atau latihan. Anda harus latihan. Terus nutrisi atau tingkat stres saudara harus Anda perhatikan juga ya. Nah, mengapa Ibu menjelaskan sejelas ini untuk tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran? Yang pertama, Ibu ingin memberi arah dan fokus sehingga energi belajar saudara tidak menyebar ke hal-hal yang tidak relevan. Apalagi saat ini Anda suka scroll, tangannya scroll, tapi nggak ada proses pikirnya. Nah itu. Nah, yang kedua, ini Ibu memotivasi saudara ya. Mahasiswa merasa proses belajar ini bermakna dan berhubungan dengan karir, dengan profesi yang saudara minati atau yang saudara pilih saat ini ya. Selain itu Ibu ingin juga saudara jadi pembelajar mandiri. Anda mampu belajar mandiri untuk merencanakan strategi belajar seperti apa yang bisa Anda gunakan. Terus Anda mampu menilai perubahan diri Anda atau progres belajarnya. Nah, ketika Anda melakukan refleksi diri ya. Nah, Anda juga dapat membangun akuntabilitas ya, tanggung jawab saudara memiliki standar yang jelas ya. Untuk keberhasilan belajar saya harus punya standar dong. Saya dapat minimal nilai A ya. Jangan capek-capek tapi tidak dapat nilai atau tengah jalan putus ya. Aku akan punya tanggung jawab ya. Harus punya standar. Selain itu teori-teori yang diajarkan Anda bisa menghubungkan karena akan dipakai saat